Ada yang memberikan pernyataan ketika saya membuat video mengenai hutang dan hati-hati berhutang. Ada yang mengatakan bahwa 2 poin yang menarik yang mau saya bahas pada video kali ini. Yang pertama yang mengatakan bahwa saya itu berhutang karena saya butuh. Oke, menarik di sini ya. Nah, poin yang kedua adalah mengatakan seperti ini ya. Saya itu berhutang membuat saya punya kebiasaan yang baik. Loh, kok bisa ya namanya orang berhutang jadi punya kebiasaan yang baik? Iya, kalau saya berhutang, saya jadi bisa menahan diri, jadi lebih disiplin. Nah, sebelum saya akan menjawab 2 poin ini, saya akan coba cerita versi saya. Jadi saya boleh dibilang menggunakan banyak sekali uang dari bank atau hutang pada bank itu kurang lebih sekitar tahun 2011 atau 2011 atau 2012. Ya, pada waktu itu lumayan sangat banyak lah boleh dibilang. Setidak-tidaknya dari pendapatan sehari-hari saya itu 2-3 kali lipat saya harus membayar hutang bank. Ya, kalau dibilang loh pendapatannya bisa bayar hutang bank sampai 2-3 kali lipat, uangnya dari mana? Itu adalah sesuatu yang menarik sehingga saya jadi jauh lebih semangat, saya jadi lebih kreatif, saya jadi mungkin, saya pada waktu itu sih kerja boleh dibilang hampir 24 jam dalam sehari, seperti itu. Saya workaholic juga pada saat itu, dan akhirnya terbayar gitu ya. Tapi mungkin yang dinyatakan oleh orang kedua yang mengatakan bahwa saya mengapa berhutang karena saya jadi punya kebiasaan yang baik dan menahan diri. Kalau saya tidak berhutang, saya akhirnya jadi orang yang begitu punya duit gampang pakai. Nah, apa yang terjadi sama saya setelah saya tidak lagi berhutang? Ternyata kebiasaan saya untuk disiplin tidak berkurang. Sehingga yang penting di sini adalah mindset atau cara berpikirnya. Buat Anda, buat kamu yang saat ini berhutang, karena selama tidak berhutang tidak bisa pegang duit, itu sebenarnya adalah mindset. Nah, sekarang saya mau cerita sedikit. Tahu ada gajah? Tahu nggak gajah yang ada di tempat sirkus? Itu kakinya dirantai. Oke, pertanyaan saya adalah, kenapa gajah itu kakinya dirantai dan dia tidak bisa lari? Bukan tidak bisa lari, tapi karena mindset ketika dia dipakein rantai dari kecil, membuat dia punya keyakinan bahwa rantai itu bisa membuat dia tetap tidak kemana-mana. Apakah karena rantainya? Tidak. Ketika kecil betul, tapi ketika dia sudah jadi gajah dewasa, rantai itu sebenarnya bisa dia cabut. Terbukti dengan gajah ngamuk, rantainya copot. Nah, jadi ketika kita punya mindset, ketika punya hutang, jadi orang yang benar, jadi orang yang cermat. Tapi ketika kita tidak lagi berhutang, mindset kita jadi ngaco sendiri, kita mirip binatang. Jadi, mari kita ubah mindset kita dengan baik agar kita punya hutang dan tidak punya hutang. Bagus kalau sudah tidak punya hutang, kita punya kebebasan. Kenapa? Karena berhutang itu sebenarnya hanya menarik ke depan apa yang kita inginkan. Sedangkan menabung dan berinvestasi menarik ke belakang apa yang kita inginkan. Bedanya adalah ketika kita tarik ke belakang, mungkin kita tidak dapat barang yang sama. Kalau kita tarik ke depan, kita seolah-olah mendapatkan barang yang sama, tapi membayar penderitaan di belakang. Dalam hidup ini, baik di depan maupun di belakang, kita selalu membayar. Nah, posisi yang kedua, mindset lagi, berbicara mengenai yang namanya, kalau hutang itu karena butuh. Hati-hati loh. Apapun yang kita bangun, kita bisa bermain antara kebutuhan dan keinginan. Saya butuhnya makan. Saya inginnya makan apa? 2 poin yang berbeda. Nah, kalau ternyata benar yang namanya butuh dan akhirnya berhutang, ini bicaranya adalah posisi yang sudah terlanjur. Misal, karena tidak tahu bagaimana cara merencanakan keuangan, tiba-tiba menikah. Ternyata anaknya lahir, anaknya sekolah, akhirnya hutang tambah besar. Seolah-olah menjadi kebutuhan. Tapi ternyata ini ya terjadi karena minimnya perencanaan. Kalau dalam kejadian seperti ini memang suatu kondisi yang cukup sulit. Tapi apakah benar kita berada pada posisi itu? Apakah benar bahwa yang namanya sekolahnya anak semuanya harus di semua sekolah-sekolah yang sangat mahal? Atau adalah suatu prestis kita agar anak ini sekolah di tempat yang mahal? Atau kita tidak mau memilih sekolah yang pada saat ini yang sudah ada subsidinya? Atau ternyata kita tidak mau menggunakan BPJS Kesehatan untuk bersalin karena kita punya preferensi diri sendiri terkait dengan yang namanya bersalin. Apakah betul itu adalah suatu kebutuhan? Apakah betul hutang itu karena dibangun dari kebutuhan? Belum tentu. Hati-hati dalam memilih di hidup kita.